Bab 28. Kabar. Hampir putus asa rasanya setelah berjam-jam belum juga ada kabar tentang keberadaan Gea. Membuat seluruh tulang belulangku rasanya lepas dari tubuh ini. Seketika tubuhku ambruk dan tak sadarkan diri. Cukup lama aku pingsan, membuat orang-orang yang ada di rumah ini menjadi cemas. Ternyata saat aku terbangun, Mas Doni sudah pergi karena ada seseorang yang menelponnya. Tadi itu cerita yang kudapat dari ART yang bekerja di rumah ini. Tak ada yang dapat kulakukan selain menangis. Untuk menelpon Mas Doni pun aku tak sanggup. Aku merasa lemah saat ini, entah hilang kemana sosok Aisyah yang kuat dan tegar selama ini. Sejak menikah dengan Mas Doni, aku menjadi wanita yang manja dan selalu bergantung padanya. Namun tiba-tiba Mas Doni menelpon. Halo sayang, kamu sudah baik kan? Jangan khawatir lagi ya, Mas sudah mendapatkan posisi di mana Gia berada saat ini. Mantan suami kamu membawanya keluar kota, jadi Mas mau menyusul ke sana. Kamu tunggu di rumah aja ya sayang, dan banyak-banyak berdoa. Semoga semua berjalan lancar dan Gia bisa dibawa pulang dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Iya Mas, aku percayakan semuanya sama kamu. Tolong bawa Giaku kembali ya Mas. Setelah mengatakan itu, Mas Doni menutup teleponnya. Hari sudah menjelang maghrib. Aku segera mandi dan bersiap-siap untuk sholat. Tak ada yang dapat kulakukan saat ini selain berdoa meminta pertolongan kepada Sang Pencipta, penguasa alam semesta. Rasanya jiwa ragaku sudah lelah menghadapi permasalahan yang tak henti-hentinya ditimbulkan oleh Mas Dharma. Sebenarnya apa tujuannya melakukan semua ini? Aku tak dapat menebaknya dan akan selalu menjadi sebuah tanda-tanda di otakku. Hari hampir menjelang malam, sudah berjam-jam yang lalu Gea pergi. Apakah yang sedang Mas Dharma lakukan pada Gea? Membayangkan hal-hal yang buruk membuat tangisku kembali pecah sambil bersikir. Aku menyematkan sebuah doa itu dalam hatiku, berharap Sang Kholik melindungi anak sematawayangku. Jika hewan saja bisa menyayangi anaknya, apakah mungkin Mas Dharma akan tega menyakiti darah dagingnya sendiri? Semoga Allah memberikan hidayah kepada manusia-manusia jahat seperti Mas Dharma, agar tak lagi mempunyai niat untuk menyakiti orang lain. Di tengah perasaan yang gundah gulana, tiba-tiba aku teringat tentang ibu Mas Dharma yang sedang ada di pantai asuhan. Apakah perlu aku menemui beliau? Tanya yang sempat mampir di otakku. Namun jika kau ke panti menemui mantan ibu mertuamu itu dan menceritakan hal yang terjadi, maka dapat kupastikan beliau akan syok dan berdampak pada kesehatannya. Maka aku urungkan niatku dan kembali berzikir dengan khusyuk sambil menunggu kabar dari Mas Doni. Saat tengah malam, tiba-tiba handphoneku berbunyi dan terlihat Mas Doni yang menghubungiku. Aisyah, Mas belum bisa pulang malam ini. Kami sedang mengintai suamimu dan tempat dia membawa Gea sudah kami ketahui, tapi belum bisa langsung ke sana karena daerahnya lumayan jauh dari kota dan jalan ke sana susah diakses saat malam hari. Jadi besok pagi rencananya Mas langsung ke sana bersama beberapa petugas kepolisian. Mas terpaksa meminta bantuan teman Mas anggota kepolisian karena ini sudah menyangkut kriminal. Jadi kamu tunggu aja di rumah. Insya Allah besok Gia sudah bisa berkumpul lagi dengan kita. Setelah mendapat kabar dari Mas Doni, aku melanjutkan zikirku, tetap bermohon kepada Yang Kuasa agar anakku segera ditemukan dan bisa berkumpul kembali di tengah-tengah kami. Semakin kacau keadaanku saat ini, walaupun Mas Doni mengatakan semua akan baik-baik saja. Namun nurani seorang ibu tak dapat berbohong. Sedang apa Gia saat ini? Apakah sudah makan? Apakah dia bisa tidur jauh dariku? Dan pertanyaannya menumpuk di dalam otakku. Sejak tadi siang tak sedikit pun berkurang. Baru terasa sakit karena tak makan apapun dari tadi siang. Hanya minum air putih, itu pun hanya beberapa teguk. Tak pernahkah Mas Dharma berpikir bahwa perbuatannya bisa menghancurkan hidup seorang ibu? Hari sudah larut malam, rasanya waktu berjalan begitu lambat. Menanti esok hari, semoga ada kabar baik yang aku dapatkan. Di sela tangis dan doa, tak sadar mata ini terlelap di atas sajadah yang terbentang. Sayup-sayup terdengar suara azan menggema, membangunkanku dari mimpi yang hanya selintas lewat di tidur singkatku. Aku merasa dalam tidurku Gia memanggil-manggil namaku. Bergegas aku bangun untuk mandi dan berwudu lagi ingin meminta pertolongan dari Maha Pencipta.
merasa bersalah karena selama ini aku bukanlah seorang hamba yang taat. Berpikir atau ini teguran atas kelalaianku dalam melaksanakan kewajibanku sebagai hamba. Saat manusia dihadapkan pada titik terendah dalam hidupnya, maka Sang Penciptalah satu-satunya tempat berlabuh yang paling nyaman dan menenangkan. Pukul 8, aku menerima kabar jika Kia sudah bersama Mas Doni saat ini. Namun karena kondisinya yang lemas, Mas Doni langsung membawanya ke rumah sakit terdekat untuk segera mendapatkan pertolongan. Dan Mas Doni sudah memesankanku tiket pesawat agar aku bisa segera menyusul mereka di sana. Andai aku bisa terbang, ingin rasanya saat ini juga aku segera sampai dan memeluk anak semata wayangku itu. Namun apalah daya, untuk saat ini aku masih harus bersabar karena membutuhkan waktu beberapa jam untuk sampai ke sana. Setelah melewati hampir 3 jam perjalanan, akhirnya aku bisa bertemu dan memeluk Ghea anakku. Terlihat infus di pergelangan tangannya. Wajah yang pucat menunjukkan betapa menderitanya gadis kecilku ini. Dan dokter berkata, Ghea mengalami dehidrasi dan rasa takutnya yang berlebihan kepada orang asing. Mungkinkah anakku akan mengalami trauma yang berkepanjangan karena ulah egois ayah kandungnya? Saat aku tiba di rumah sakit, Ghea masih tertidur pulas. Kemungkinan pengaruh obat yang membuatnya menjadi ngantuk. Kabar yang kudapat dari Mas Doni, saat ini Mas Dharma sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut di kantor polisi. Melihat keadaan Ghea, kemungkinan Mas Dharma akan mendapatkan proses hukum karena perlakuannya pada anaknya sendiri. Dan semoga kejadian ini akan menjadikan Mas Dharma sadar dan menyesali perbuatannya. Untuk saat ini, biarlah hukum yang berlaku di negara ini yang akan menentukan hukuman yang pantas mereka dapatkan. Fokusku hanya pada anakku, bagaimana caraku memulihkan trauma yang dia alaminya. Bab 29. Pemulihan. Selama 3 hari, Ghea harus menjalani perawatan di rumah sakit. Namun untuk pemulihan psikisnya masih harus rutin menemui psikiater karena trauma yang dialami Ghea cukup dalam. Terkadang tengah malam Ghea tiba-tiba terbangun dari tidurnya dengan berteriak histeris seperti orang yang sedang ketakutan. Saat sedang histeris, anak gadisku itu bukan seperti dirinya yang biasanya. Terlihat mengerikan dan sejak kejadian itu, Ghea menjadi anak yang pendiam dan tidak ceria lagi seperti sebelum kejadian itu. Namun dokter berkata untuk fisiknya Ghea tak mengalami perlakuan kasar, tak ada bekas luka ataupun lebam. Kemungkinan yang membuatnya begitu syok adalah dia ditarik secara paksa untuk masuk ke dalam mobil. Dan ketika dia menyadari bahwa orang-orang yang ada di sekelilingnya tak ada satupun yang dia kenal, itulah yang membuat jiwanya menjadi tertekan dan ketakutan. Untuk anak kecil seumuran Ghea, merupakan hal yang wajar jika begitu down. Orang dewasa pun akan merasakan hal yang sama ketika rasa takut menguasai, membuat akal sehat menjadi tak berjalan semestinya. Aku dan Mas Doni harus ekstra sabar untuk mengembalikan Ghea seperti semula. Saat ini Ghea menjadi prioritasku. Fokusku hanya untuk memulihkan gadis kecilku. Mas Dharma memang tak menyakitinya secara fisik, tapi secara mental Ghea sudah down dan harus mengalami beberapa kali terapi. Sungguh hati ibu mana yang tak sakit melihat keadaan anak kesayangannya yang seperti ini. Rasanya tak henti-hentinya ujian hidup yang kualami. Entah kapankah aku akan merasakan kebahagiaan yang sepenuhnya. Tak sadar air mata menetes membasahi pipi saat melihat Ghea sedang tertidur. Sudah beberapa malam sejak kejadian itu, aku tak beranjak dari sisinya. Aku tak ingin dia merasa ketakutan. Biarlah untuk sementara semua Mas Doni yang menghandle urusan bisnisku. Saat sedang melamun, tiba-tiba Mas Doni sudah ada di sampingku dan memeluk pundakku. Mungkin dia ikut merasakan apa yang sedang aku rasakan saat ini, karena Mas Doni sangat menyayangi Ghea seperti anak kandungnya sendiri. Sabar ya sayang, kita berjuang sama-sama untuk memulihkan kembali keadaan Ghea seperti semula. Mas yakin Ghea anak kita kuat, dia pasti bisa kembali ceria seperti sebelumnya. Yang penting kita harus selalu nampak ceria di depannya. Jangan sampai Ghea menyadari kesedihan yang kita rasakan. Kita harus bisa membuat anak kesayangan kita melupakan semua kejadian yang membuatnya trauma, seperti sekarang ini. Ujar Mas Doni yang memberikan semangat agar aku tak putus asa dan berlarut-larut dalam kesedihan. Terima kasih Mas, selalu ada di sampingku.
Entah bagaimana aku jika tanpa Mas yang mendampingiku di saat seperti ini. Lalu bagaimana dengan bajingan itu, Mas? Apakah dia sudah ditahan sekarang? Tiba-tiba aku teringat dengan sosok laki-laki yang paling kubenci saat ini. Sampai-sampai untuk menyebut namanya saja aku tak sudi. Sungguh keputusan yang sangat kusesali selama hidupku adalah pernah menikah dan hidup dengan bajingan yang kejam seperti iblis berwujud manusia. Mantan suamimu sudah ditahan dan Mas berjanji untuk membuat perhitungan dengan laki-laki tak tahu malu itu. Mas tidak akan membuat bajingan itu hidup tenang dan Mas jamin dia akan membusuk di penjara. Kilat amarah terpancar jelas di wajah suamiku. Tak pernah aku melihat dia semenakutkan itu. Di balik sosok lembut dan penyayangnya, ternyata menyimpan keberangasan yang nampak jika orang yang disayangi terluka atau disakiti. Berhari-hari aku dan Mas Doni berusaha mengembalikan keceriaan Gia lagi, namun ternyata sangat sulit untuk menghilangkan sebuah trauma. Hampir seminggu tak lagi terdengar Gia menggigau saat tidur, dan saat dia tak sengaja melihat berita tentang kasusnya di televisi, dia langsung memelukku erat dengan ekspresi wajah yang ketakutan, hingga keluar keringat di wajahnya. Tapi aku segera memberikan sugesti pada Giaku sehingga dia dapat melewati traumanya dengan sedikit tenang. Sebulan berlalu setelah kejadian itu, Gia sudah mulai kembali ceria dan bermain-main seperti sedia kala. Tak ada lagi trauma yang menghantuinya. Semoga anakku tak menyimpan luka hingga terbawa sampai dia dewasa. Walaupun sudah sembuh, tapi aku tetap melakukan terapi pengobatan psikisnya agar Gia bisa sembuh total, tanpa bayang-bayang ketakutan jika suatu saat dia bertemu dengan orang jahat yang telah membuatnya menjadi anak yang menyimpan trauma. Rasanya sudah sangat lama kami tak berlibur. Ketika weekend tiba, Mas Doni mengajak kami liburan ke Bali untuk melepas penat dan katanya untuk berbulan madu lagi. 1 minggu yang lalu, Mas Doni mengajakku ke dokter kandungan untuk melakukan konsultasi agar segera bisa punya anak. Dan dokter menyarankan agar kami bisa berbulan madu untuk merefresh kembali hubungan kami sebagai suami istri. Mungkin karena terlalu banyak masalah yang akhir-akhir ini melanda rumah tangga kami, sehingga membuat aku dan Mas Doni tak terlalu memikirkan tentang hubungan kami. Dan aku pun sadar, sejak kehilangan Gia tempo hari, aku tak sedikit pun memperdulikan kebutuhan Mas Doni, baik lahir maupun batinnya. Fokusku saat itu hanya kepada Gia. Bagaimana cara agar Gia segera ditemukan, sampai mengurus diri sendiri pun aku tak sempat. Dan sekaranglah saatnya aku menebus semua kesalahanku dengan melayani Mas Doni sebaik mungkin, semua kebutuhan baik lahir maupun batinnya. Sesampainya di Bali, Mas Doni sengaja memesan 2 kamar, yang satu untukku dan Mas Doni, sedangkan di sebelah kamar kami ada kamar untuk Gia dan mbaknya yang mengurus semua kebutuhannya. Sejak menikah dengannya, aku tak diizinkan untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Tugasku hanya memasak untuknya dan Gia. Semua asisten rumah tangga yang mengerjakan termasuk menyiapkan seseorang yang khusus untuk menjaga Gia. Saat sore kami berjalan-jalan di pinggir pantai, Gia terlihat bahagia bermain di pinggir pantai dan membuat istana pasir ditemani oleh Mas Doni. Aku hanya memperhatikan mereka dari kejauhan, merebahkan diri di gazebo sambil memandang laut yang berombak, ditemani alunan lagu merdu membuat suasana hati menjadi tentram. Setelah diserang masalah yang bertubi-tubi, akhirnya tubuh dan pikiranku bisa rileks dan tenang menikmati indahnya pemandangan alam yang indah dan mempesona, menyejukkan mata, sehingga tanpa sadar aku sudah terlelap. Sampai menjelang senja, Mas Doni membangunkanku karena Gia sudah mengeluh kelelahan dan ingin beristirahat kembali ke hotel tempat kami menginap.